وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ustaz, Ibu-ibu sekalian, ya. Kayaknya kurang dekat. Ustadznya kurang dekat ke itu ya. Suaranya. Saya pakai earphone. Iya. Jadi nggak perlu teriak-teriak, makanya tadi kelihatannya suara sudah jelas belum? Tadi jelas, tapi sekarang. Sudah saya bicarakan di sini. Ya, sudah. Mudah-mudahan terdengar jelas ya. Iya. Baik ibu-ibu sekalian, baik yang hadir di Rumah Bakatan di Bantara Jati serta ibu-ibu dan bapak ibu yang mengikuti melalui online by Zoom, dan tentunya terima kasih kepada Ustadz Supriyo. Siapa namanya kemarin tuh? Cena. Sempat bikin bingung. Cena mah. Ustadz Supriyo, masya Allah, jazakumullah khair. Atas persiapan dari Zoom ya, jazakumullah khair jasa, insyaallah antum pun mendapatkan limpahan keberkahan dan pahala yang luar biasa. Amin. Baik ibu-ibu, kita sudah masuk hadis pertama kemarin berkaitan dengan niat ya. Artinya segala sesuatu itu sangat bergantung kepada niat. Mau yang ibadahnya bahasa mudahnya tanpa la hukma lahu ya. Ya, la hukma lahu itu maksudnya tidak ada hukum. Seperti halnya hari ini nih, banyak pertanyaan dari tadi malam tentang rebo wekasan. Nah, baik ya, rebo wekasan. Ini ada dalam kitab Kanzun Najah was-Surur. Nama kitabnya Kanzun Najah was-Surur. Nama kitabnya nih. Jadi ntar menjelaskannya begini Bu. Dokter itu, saya analogikan dengan dokter ya. Dokter itu ada dokter umum dan dokter spesialis. Ya. Judulnya sama-sama dokter. Ya. Sebelum menjadi dokter spesialis pasti jadi dokter umum nggak? Pasti. Artinya pembahasan umum tentang sebuah kedokteran seharusnya dia punya, dia paham. Ya. Hal yang berkaitan dengan keumuman, bukan spesialis. Tentang keumuman dia pasti punya. Nanti setelah sekolah lagi baru mengambil spesialis. SP apa dia? Baru nanti yang sudah berhubungan dengan spesialis itu. Ibu saya berapa minggu lalu jatuh, Bu. Nyingsol. Dokter ortopedi, penyakit dalam ya, itu menyarankan ortopedi. Apa? Penyakit dalam internis. Salah dengar berarti Ibu tadi. Oh, saya salah ngomong. Saya kira Ibu salah dengar tadi. Dokter internis menyarankan harus dioperasi. Nggak ada pilihan lain. Tapi Ibu saya gula darahnya tinggi. Iya. Memang harus bedah, pokoknya operasi Bu. Ya. Karena ya tadi itu. Nah, jadi udah di ronsen memang harus operasi. Kalau dokter penyakit dalam menyarankan operasi, tapi nanti dokter lain kan, nah itu ya nggak urusan saya gitu kan. Kata dokter internis, ya pokoknya waalaikumsalam. Kalau ke saya ya harus operasi. Tapi nanti dokter lain termasuk yang menangani diabetes dan segala macamnya kan. Nah, tapi bisa nggak kita saling salah menyalahkan di situ? Nggak bisa. Tergantung kita mengikuti yang mana, gitu kan. Nah, kita ambil dokter ini nanti dengan ulama. Ya. Ulama itu secara umum ketika mondok di pesantren dulu pasti belajar masalah ya. Punya dasar yang sama. Ya umum itu maksudnya belajar fikih, belajar hadis, belajar Quran. Waalaikumsalam, silakan Bu. Mana Bu? Enggak, belum mulai, baru ngobrol aja nih Bu. Mangga. Ya. Ini lagi bahas rebo wekasan. Ya, banyak pertanyaan. Nah. Bu Devi ini. Iya, Bu Devi ini baru datang. Ini Bu ada yang nanya entah. Kedengeran nih. Ya, saya ulangi ya. Ya. Jadi memang ada dasarnya dalam kitab Kanzun Najah was-Surur. Penjelasan tentang rebo wekasan.
Saya jelaskan gimana kita nyikapinnya. Ya, saya mulai dari sebuah dokter. Dokter itu ketika sekolah pasti semuanya punya pendidikan tentang keumuman sebagai seorang dokter, pasti. Ya, dia tentang yang sifatnya umum tahu. Tapi kalau sudah spesialis, nanti akan berbeda. Saya contohkan tadi, ibu saya tadi. Ya, karena kalau harus operasi, lebih panjang nanti urusannya. Gitu kan ya. Nah, ulama pun begitu. Ketika di pesantren dulu, ya, mereka pasti belajar tentang yang sifatnya masalah umum. Fikih, hadis, ulumul Quran, Quran sejarah, dan segala macam ya. Nanti, pada perkembangannya, ada ulama-ulama hadis. Kalau yang terkenal siapa aja Bu, ulama hadis tuh Bu? Imam Bukhari, Imam Muslim. Apakah beliau paham Al-Quran? Ya pasti. Apakah beliau paham fikih? Pasti. Tapi lebih banyak dikenal dalam urusan, bukan berarti nggak paham tentang urusan umum yang lainnya. Pasti paham beliau urusan. Apalagi para ulama hadis ini pertama kali pasti ngapalinnya Quran. Fikih, hadis siapa aja Imam Fikih? Siapa ulama fikih Bu? 4 mazhab aja, nggak usah jauh-jauh. Syafi'i, Imam Maliki, ini fikih. Paham hadis nggak? Pasti paham. Paham Quran nggak? Pasti. Cuman beliau lebih banyak berkecimpungnya dalam urusan fikih. Imam Syafi'i itu belajar lughah, bahasa itu sampai 13 tahun. Lebih banyak dikenal dengan syair-syairnya. Makanya yang pesantren itu banyak mengenal Imam Syafi'i dengan syair-syairnya. Tapi malah ujung-ujungnya dikenal dengan ahli fikih. Imam Hanafi, pedagang Bu. Kaya raya beliau. Malah ngebayarin muridnya. Muridnya mau nggak ikut kelas ya, karena suruh kerja, sini. Bayar duduk sini. Nih kasih bapak kamu. Jazar beliau tuh. Jazaz ya. Hazaz itu tukang kain. Ya, kainnya kain-kain bagus, pedagang beliau. Cuman akhirnya jadi ulama fikih. Nah, nanti dalam ulama tafsir ada siapa aja? Tafsir apa yang Ibu sering dengar? Jalalain. Jalalain itu 2 jalal. Jalalaini. Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin. Siapa satu lagi tuh? Masya Allah, kok lupa saya. As-Suyuti satu lagi. Ada satu lagi tuh, 2 jalal. Nah, ada siapa lagi? Ibnu Katsir ya kan? Misalkan gitu kan? Nah, nanti ada lagi juga ulama yang berkaitan dengan ahli hikmah, Bu. Ahli hikmah. Kadang-kadang ulama ahli hikmah ini, termasuk ini nih, yang mengubah kitab Najah wa Surur, mendapatkan ilham, bukan wahyu ya. Bisa lewat mimpi juga. Karena apa? Mimpinya orang soleh itu, ru'ya shadiq, mimpi yang benar. Kayak azan, Bu, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunnya bukan pada Rasulullah kan? Seorang sahabat, bukan Bilal. Bukan, 2 orang yang bermimpi. Satu Umar bin Khattab. Ya, dimimpikan, dalam mimpinya itu ada orang lagi tawaf bawa nakus itu apa, lonceng. Ya, lonceng. Ya kan dulu pertama Rasul pengen pakai trompet. Tapi akhirnya diganti pakai lonceng. Nah, lagi mimpi itu dapat lonceng, nanyain, "Bang, loncengnya bagus amat, saya beli deh." Buat apa? Buat manggil orang sholat. Oh nggak, saya ajarkan yang lebih baik dari itu. Panggilan azan itu. Mimpi atau lewat mimpi. Nah, dimimpikan bahwa di Rabu terakhir di bulan Safar itu Allah turunkan bala. Nah, karena ini mimpinya orang soleh, kembalinya kepada kita. Mau meyakini atau tidak. Tapi nggak bisa kita debatkan mana hadisnya, mana Qur'annya. Nggak ada. Gitu kan? Tentunya beliau mendapatkan ini juga dengan cara yang baik. Ini banyak nanti di Yaman, orang-orang Yaman nih banyak mengamalkan tentang Rabu Wakasan. Kalau saya ditanya pribadi, mulai dari saya pesantren sampai kemudian sampai sekarang belum bertemu guru khusus yang menganjurkan untuk mengamalkan ini. Makanya saya belum mengamalkan. Tapi bukan berarti nggak setuju dengan mereka ya. Kayak di Bakata, Ustaz Angga, pasti beliau mengamalkan ini. Rujukan guru-gurunya dari Yaman.
Beliau di sana dulu gitu. Ya, kemudian tapi ada juga yang tidak menggunakan ini. Kenapa? Selama kita juga meyakini bahwa tadi itu kita nggak bisa nanti karena ini urusannya ulama ahli hikmah kayak dokter tadi. Ya. Dokter kandungan pokoknya ngomonginnya kandungan, tapi jangan nanti sakit gigi datang ke dokter. Ah, bapak kan dokter, masa nggak bisa ngobatin begini? Bukan urusan saya. Tapi kan judulnya dokter, ya tetap. Gitu ya. Nanti nanya sama ini. Kalau di Bogor banyak nih ahli-ahli hikmah. Ya, yang masih ada sekarang kayak Haji itu Bagus Bahrum, Pagentongan, Asobhiri turunannya tuh, Bakom, Ciawi, mana lagi tuh. Nah itu banyak ulama-ulama kelas itu, apalagi di Bogor Barat ke sana tuh. Ciampea, Jasinga, Lewiliang, pasti Pabalatak gitu. Banyak yang justru ulama-ulama sepuh mengikuti dengan ahli-ahli. Ahli hikmah itu mereka yang kadang seharinya harus wiridkan berapa kali. Ibu makanya nggak kayak gitu. Kenapa? Karena nggak diajarkan langsung. Kalau beliau nggak bisa ditinggal kayak gitu. Seolah-olah gitu. Pernah dengar nggak Bu? Pernah lihat nggak videonya di YouTube, Facebook atau di apa tentang Sultan Hamid yang datangi seseorang katanya punya hutang? Ini saya ceritakan. Sultan Hamid itu, beliau itu punya satu amalan. Satu ketika datang tuh, kalau kita sekarang kayak apa, pas pampresnya lah ya. Pak, ada tamu. Siapa? Nggak tahu. Katanya mau nagih utang. Mau nagih utang. Suruh masuk sih. Ternyata orang ini bilang apa? Saya mau nagih utang. Kok nagih utang ke saya? Kapan saya utangnya? Karena saya disuruh untuk nagih utang kepada Anda. Siapa yang nyuruh? Saya semalam bermimpi Rasulullah. Rasul bilang, sampaikan pada Hamidku. Kaget Sultan Hamid. Dia ambil duit, dikasih. Coba ulangi lagi. Sampaikan pada Hamidku. Ya, kasih lagi. Nanti ibu lihat di YouTube. Saya berapa kali lihat tuh menangis. Ya, pedagang bilangnya. Cuman dia rugi karena banyak utang. Nanti saya berkali-kali tertentu nggak bosan dan ya Allah rasanya tuh. Ya. Sampai 4 kali ngasih itu pun di stop sama si pengawal tadi. Udah cukup belum? Udah. Ditanya, bilang apa dia? Saya punya amalan. Setiap hari itu kudu bersolawat kepada Rasul sekian kali. Semalam saya kecapean, ketiduran di sini, lupa nggak solawat. Bagi orang-orang tertentu melupakan amaliyahnya itu bisa dikatakan saya berdosa. Nah, aku berdosa, padahal bagi kita ya Allah, ya Bu ya, nggak solawat bagi kita mah ya enteng-enteng aja. Bagi orang-orang tertentu, nah umumnya rata-rata mereka ahli hikmah. Tapi nggak selalu yang bertariqah, bertasawuf, nggak selalu. Tapi mereka pasti punya pegangan bilangnya ya. Itu diajarkan memang dari gurunya, tapi bukan untuk sesuatu. Gitu loh. Biar bukan ini, bukan. Saya yang pernah dapatkan misalkan apa? Dari Kiai Ubaidillah pernah bilang jangan meninggalkan surat Al-Kautsar 3 kali sehari. Atau dari dulu saya Mufti Dubai itu. Kalau ini saya Zakaria Marzuq sebelumnya ada itu minta jangan lewatkan setiap malam baca surat Waqiah. Tapi kan kalau masing-masing kita ikutin semuanya ya nggak kekejar gitu Bu. Nah bagi kita mah kadang masih nakal. Iya bagi orang tertentu kayak gitu nakal Bu. Ya hari ini baca besok enggak, hari ini baca besok enggak. Nah itu bagi orang tertentu nakal. Makanya saya kadang melihat kalau pas lagi sama pengurus-pengurus MUI itu ya ada termasuk salah satunya Pak Ketua itu nggak pernah lepas dari tasbih dan beliau memang sehari itu berapa ratus ribu kali. Bagi kita kan enggak, ya elah 3 habis sholat aja kadang kelewat itu ya. Iya, beliau hubungannya terdekat dengan Rebawa Kasan. Ya itu mana ini. Jadi Rebawa Kasan itu pada akhirnya sebuah apa? Tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Namanya tradisi nanti dalam satu tempat akan berbeda dengan tempat yang lain. Tradisi itu ya. Iya. Ahli hikmah nggak ada kalau cari hadisnya. Termasuk sholat apa? Lidaf'il bala. Itu kan? Sholatnya kan itu. Sholat untuk balanya. Kalau lihat dari hadisnya nggak ada. Tapi kalau orang ini sholatnya sekedar
sekedar sholat hajat, niatnya untuk mengangkat apa namanya balap, ya silahkan aja. Malah kalau dikhususkan harus tanggal sekian, sekian, nah itu. Ya itu, dafil bala itu. Ya, saya juga kebetulan belum mengamalkan itu karena belum mendapatkan langsung dari guru-guru kami. Ya, jadi apa namanya dia dan tidak menyalahkan, buktinya tetap ada. Ini sumber kitabnya ada, yang mengamalkan banyak. Nah kalau di Indonesia pun nanti terbagi di wilayah-wilayah mana nih. Mbah Maimun Zubair mengamalkan, nggak pernah meninggalkan. Jadi santri-santri beliau ya tentunya mengikuti beliau gitu kan. Saya nggak pernah langsung ngaji dengan beliau. Yakin bahwa beliau itu pasti bagian daripada orang-orang soleh juga gitu kan. Nah beliau saya yakin juga mendapatkan langsung dari gurunya karena ilmu itu kan begitu ya. Kalau kita sekarang dikit-dikit lihat di YouTube amalkan, belum bisa juga kayak gitu seharusnya. Ya. Kalau misalnya gini, kalau sholat sunat tasbih itu memang sholat sunat ya. Nah kalau tasbih ketemunya di sini Bu. Kalau sholat ini yang sholat sunat kan nggak ada. Nggak ada. Kalau makanya kita nggak bisa tabrak-tabrakin mana dasarnya, mana dalilnya, mana nggak bisa sebetulnya. Ya. Kalau dikatakan dosa tidak, tapi yang dosa itu nanti di bid'ah itu selama dia apa? Mewajibkan diri. Pokoknya kudu harus. Kalau enggak, nanti akan begini itu. Ada podcast kayak gitu. Amalkan ini nanti kalau nggak Sampai nggak boleh keluar rumah hari Rabu. Nggak boleh keluar rumah. Ya, terus ngejemur di dalam rumah. Ya, kan jadi terlalu apa ya yang dibawa-bawanya begitu jadinya. Karena kalau begitu keluar nanti emang bala nggak bisa masuk rumah apa? Gitu kan. Orang kemarin diem di rumah juga kena COVID gitu kan. Gitu loh maksudnya. Kita satu sisi nggak bisa juga meremehkan itu. Wah pokoknya nggak ada. Ya, bagi orang-orang tertentu ada yang begitu galak dengan ini ya. Ya galak. Makanya saya sebutkan sumber kitabnya. Dibahas oleh para ulama juga. Hanya emang tadi ulama-ulama jauh. Ya ulama. Jadi selain rebau wekasan apalagi ya yang nanti juga sebetulnya amaliyah-amaliyah ini nanti banyak ditemukan oleh ahli hikmah. Tadi itu, Ibu kalau misalkan mau menemukan ini, main ke Al-Ihya, itu bisa jadi mengamalkan ini. Al-Ghazali, bawaannya Imam Abdullah bin Nuh, pasti masih ada yang mengerjakan ini. Atau tadi itu di mana, As-Sabiri ya, Jawi, Makom, kalau Al-Um saya nggak tahu. Al-Um sini Pak Gentongan tuh pasti masih. Gitu. Sentul itu siapa ya? Kalau yang pesantren modern rata-rata tidak. Pesantren modern belajarnya tadi ini Bu. Yang memang harus dipahami gitu loh maksudnya. Dia belajar umum. Iya besar tuh. Begitu masuk ke belokan tuh pas lurus tuh kan. Besar itu. Nah, jadi begitu. Jadi yang memang diajarkan langsung oleh guru-gurunya silakan. Ya. Tapi bagi yang mengikuti karena di daerahnya masih kental begitu, nah perlu memahami gitu loh. Kenapa saya melakukan ini, gitu kan? Ya, kan biasanya namanya tradisi, mah ada tadi tuh ada yang bikin ketupat misalkan kan? Harus misalkan labu apa gitu itu kan pasti di tempat lain bisa jadi nggak ada gitu ya. Ya di Bogor sendiri, ya majemuk kan ya, nggak semuanya juga ada itu mungkin juga hanya sekedar untuk apa namanya? Ya tradisi, artinya kembali kepada keyakinan sendiri. Kayak tradisi Bu, orang-orang pecinta habaib kalau di Bogor, itu hari Selasa dan Rabu terakhir di bulan depan nih, Rabiul Awal, ke Empang. Ya, rame, apa namanya, maulid, ziarah. Kalau di Bogor, jadi yang Jabodetabek itu ngumpulnya kalau di Bogor, hari Selasa malam, Rabu pagi. Kalau terawihnya pasti malam 21. Pasti itu. Jadi kalau hari Selasa malamnya mereka baca maulid ya, Rabu paginya di makam keramat Empang itu. Itu ribuan. Ziarah. Ya. Berbisnis. Saya berapa tahun lalu yang kebetulan dapat akses langsung dengan Habib Ali Alaidrus, ada Habib Taufik Pasuruan. Terus saya yakin Ibu sering dengar mukanya, nggak tahu kalau namanya itu. Habib Taufik As-Segaf Pasuruan, kawal polisi itu kan. Ya, jadi saya dapat dari mertua saya. Ya, pokoknya beliau amanah. Setelah mertua saya nggak ada, kamu yang wajib melanjutkan. Harus di rumah saya tiap malam hari Selasa terakhir ya, bulan Maulid sama malam 21.
Ramadan. Ya, jadi saya nggak menjadwalkan di luar 21 ya sholat di sana. Mau hujan, mau yang tahun ini kemarin kan hujan, 2 tahun libur, itu ribuan. Ya, saya waktu pas pertama kali nggak paham ya, parkir di mana, pas pulang bingung, rame banget. Ya, jadi ya cuma sholat terawih. Cuman ternyata memang mereka tuh sudah punya jadwal, 21 Bogor, nanti 23 di mana, misalkan Kuitang, 23 di mana. Jadi memang mereka tuh sebenarnya tradisinya mereka keluarga habaib. Tidak, saya hanya khusus orang-orang Arab gitu ya. Enggak. Nah, tapi nanti itu Bu, misalkan masjid empangnya misalkan Darul Ilmi ya. Saya transitnya di rumah ini, rumah Bu Devi misalkan. Karena kenal sama Bu Devinya. Jadi ya, karena saya masuk akses dari Habib Ali Al-Idrus, saya transitnya di rumah beliau. Dengan tamu-tamunya beliau tentunya kan. Ya, makan dulu, apa dulu, habis itu sholat tarawih. Enggak ada apa-apa. Yang sekedar silaturahimnya mereka tiap tahun gitu loh. Nah, itu kan tradisi gitu kan. Ya, mau ikut mau enggak ya silakan. Gitu. Iya, ada tarawih pulang. Dan tarawihnya nggak ada kultum apa, nggak ada. Di sini di sini 23. Bahasa Arab deh. Sholat itu bahasa Arab, Bu. Nggak ada kultum. Tapi setelah sholat Isya, mereka baca maulid. Baru selesai sholat tarawih, baru mulai tarawih itu 8:30. 8:30 baru mulai. Enggak, paling beres jam 10. Pakai mic, cuman kita jauh kan. Jadi pompanya itu seganggang ya kalau Ibu pernah main. Jadi depan rumah yang jadi punya rezeki siapa? Jualan terpal, plastik. Nah, itu mereka rezeki banget tuh. Jual-jual 5.000. Buat sejadah, karena cuma jalannya paling ya segini lah, mobil itu kan. Lolongok tuh, ujung sampai dari mulai Empang tuh, Masjid An-Nur tuh ya, sampai ke Lolongok. Libur 2 tahun. 2 tahun libur, baru kebuka lagi kemarin. Nah, itu tradisi contohnya. Saya kebetulan hanya tahu yang di situ. Kalau di mana namanya? Asogiri tuh, air salawat itu. Nah, itu ribuan botol tuh, Bu. Ya, ada yang jual juga ya? Saya nggak tahu kalau di situ. Itu ada hari-hari tertentu dibacakan salawat, ya orang pada bawa air. Oh, sampai entah berapa, ya bisa ribuan botol. Ada hari tertentu, misalkan apa? Selasa malam misalkan. Hari ini bacaan salawat, ya orang datang ke sana bawa air. Nah, itu kan lagi-lagi kembali kepada kepercayaan kita gitu loh. Nah, jadi nggak kelihatan. Apalagi kalau di Tanah Baru kan nggak pakai mic. Ya, nggak pakai mic di sana mah. Pakai sarung. Nggak ada pakai celana begini. Nggak ada celana gini. Sarung. Kan di depannya itu jualan-jualan. Hijau mata saya, Bu, kalau ke sana, Bu. Saya beli sarung. Nggak pengen beli sarung. Saya kalau melihat sarung, melihat turban tuh, aduh, kayak ngeliat apaan. Seneng banget. Kan Asogiri mah sering berbus-bus. Iya, itu makanya tadi tuh, itu sama. Tapi mereka lebih ke arah air tadi ya. Air. Nah, kalau habaib lebih ke arah bacaan kitab itu Maulidnya Rasul. Nah, Maulid, kitabnya Maulid. Nah, jadi kembalinya kepada gitu. Jadi nggak bisa disanding-sandingkan. Ngapain baca gitu? Kenapa nggak baca Quran aja lebih baik ininya? Ini nggak bisa dibentur-benturkan kayak gitu loh. Ya, nggak bisa dibenturkan. Gitu kan. Soalnya kan sekarang lagi musim dibentur-benturkan. Nah, iya. Ya, bagi orang-orang tertentu baca itu kan Maulid itu kan istilahnya biografinya Rasulullah. Membaca biografi doang gitu kan ya. Bagi orang tertentu bilangnya doang. Tapi bagi orang-orang tertentu nggak terima dibilang biografi doang gitu ya. Bagi mereka ada bisa dikatakan berpahala membaca karena membangkitkan ya. Mereka paham baca apa. Ya, kalau kita kan baca Quran juga nggak paham. Wailul likulli hamatil lumazah aja kita sambil bercanda padahal isinya kan mengerikan. Karena nggak paham. Iya, jadi kembalinya begitu. Hal-hal yang sifatnya kalau memang itu bentuknya adalah tradisi, maka nggak bisa dibenturkan, gitu ya. Nggak bisa dibenturkan. Nggak bisa diperdebatkan. Saya secara amaliyah dekat dengan orang yang mengamalkan ini, tapi berhubung amalan khusus ini belum pernah diajarkan langsung,
Saya nggak mengamalkan. Tapi juga tidak mencela ya, Pak. Ya, enggak. Juga nggak mengamalkan, katakan Lah iya yang berhubungan langsung dengan saya ya kayak ada kita mau sholat ini, wah saya nggak ada. Tadi pagi juga ada yang nanya, sholatnya pagi atau malam? Saya nggak tahu. Ya, bener ya, emang nggak tahu saya karena nggak mengamalkan langsung gitu ya. Dan padahal itu yang rutin subuh, Senin, Rabu, Jumat saya pasti ketemu. Subuh saya di situ nanya, memang apa namanya tahu kecilnya saya menggilakan mas sholat David Bala pagi atau malam ya? Saya nggak tahu saya nggak ngamalkan langsung. Ya, artinya dan kita nggak mencela juga, ya, karena pasti yakinnya tadi kalau mimpinya orang soleh itu ya boleh kita percaya. Tapi masalahnya ini kan mimpi, bukan wahyu. Ya, masalahnya di situ. karena kalau orang sekarang kan di masyarakat aku mimpi harus membunuh anakku kalau begini kayak gitu. Ada udah paranoid. Iyalah, nggak bisa. Nah, apakah orang kalau jadi orang soleh sekarang ini kan masya Allah sulit. Ya kalau sekarang nih selama ada TV di rumah kan pasti ada maksiat. Iya, melihat aurat kan, iklan ketek lihat aurat bukan? Iya, ya pastinya kan kulitnya warnanya menarik mata, ya kan? Masih mulus lah yang jadi bintang-bintang iklan kan. Ya, tapi terus-terusan dari jam 6 pagi jam 6 sore kieu.